Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Randy Aprilian Candika Putra Pratama dengan NIM 5230400712. Ini merupakan ujian akhir semester 4 mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam Prodi Teknik Mesin tahun 2025. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih sejarah tokoh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Pada sebuah pagi yang cerah di negeri Campa, lahirlah seorang anak dari pasangan mulia. Anak itu diberi nama Raden Rahmat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam pelukan ilmu dan kasih sayang. Wajahnya teduh, bicaranya lembut, dan pikirannya jauh melampaui usianya. Nak, ayahmu datang dari negeri jauh untuk menyebarkan kebenaran. Kini, tugas itu ada di pundakmu. Pergilah ke tanah leluhurmu, tanah Jawa. Di sana, banyak hati yang masih gelap dan menunggu cahaya ilahi. Insya Allah Bu, doamu akan selalu menyertai langkahku. Aku tidak pergi untuk menaklukkan, melainkan untuk menyentuh hati dengan kebaikan. Dengan restu ibunya dan tekad di dada, Raden Rahmat menumpangi perahu, meninggalkan Campa menuju Nusantara. Ombak mengguncang perjalanan, namun hatinya teguh. Ia tahu jalan dakwah bukan jalan mudah, tapi penuh keberkahan. Setibanya di Gresik, Jawa Timur, Raden Rahmat disambut oleh para bangsawan dan rakyat. Ketenangan wajahnya dan sopan santunnya membuat orang-orang menghormatinya. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Majapahit, pusat kekuasaan besar kala itu. Di istana Majapahit, ia bertemu dengan Raja Brawijaya. Meski Majapahit telah lama dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha, Raja Brawijaya mendengar kabar bahwa Raden Rahmat adalah cucu dari salah satu kerabat kerajaan. Maka ia diterima, namun dengan syarat tidak boleh memaksakan agama pada rakyatnya. Raden Rahmat hanya tersenyum. Paduka, Islam tidak datang untuk memaksa. Ia hadir untuk mengajak dengan akhlak yang baik dan budi pekerti. Biarlah hati rakyat sendiri yang memilih jalannya. Melihat ketulusan hatinya, sang raja mengizinkan Raden Rahmat untuk menetap di wilayah Ampel Denta, tak jauh dari pelabuhan Surabaya. Di sana, ia mendirikan sebuah pesantren sederhana yang kelak menjadi pusat pengajaran Islam terbesar di Jawa Timur. Raden Rahmat pun mulai mengajarkan Islam kepada masyarakat. Namun ia tidak pernah mencela kepercayaan yang sudah ada. Ia tidak membenturkan keyakinan, ia merangkul budaya. Ia memahami bahwa Islam harus menyentuh hati, bukan hanya mengisi kepala. Ia mengajarkan 5 prinsip hidup yang terkenal hingga kini, yaitu Moh Limo. Yang pertama, Moh Madat, tidak menggunakan candu. Yang kedua, Moh Mabuk, tidak minum minuman keras. Yang ketiga, Moh Maling, tidak mencuri. Dan keempat, Moh Madon, tidak berzina. Dan yang kelima, Moh Main, tidak berjudi. Di bawah naungan pohon besar atau di tengah musola sederhana, Raden Rahmat membentuk sebuah generasi baru, bukan generasi penguasa, tapi generasi penyala jiwa. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, sang pelita dari Ampel Denta. Namun, ketika umat Islam mulai mencapai kejayaan, Sunan Ampel memilih menyepi. Ia tidak mencari kekuasaan, ia hanya ingin melihat Islam hidup di hati rakyat. Menjelang wafatnya, Sunan Ampel mengumpulkan murid-muridnya.
Anak-anakku, ingatlah bahwa dakwah bukan sekedar bicara, ia adalah keteladanan. Jangan merasa paling benar, jangan sombong atas ilmu, biarkan orang mengenal Islam karena akhlakmu, bukan karena paksaanmu. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Ia dimakamkan di Kompleks Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Hingga kini, makamnya tidak pernah sepi dari peziarah. Warisan Sunan Ampel bukan hanya dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk jiwa-jiwa yang tercerahkan. Ia tidak membangun kerajaan, tapi membangun peradaban. Ia tidak memegang pedang, tapi pena. Dan dari pena itulah sejarah Islam di tanah Jawa ditulis dengan tinta damai dan kasih sayang. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.